wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rista Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Pisau. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mary Natalina. Beliau adalah guru kelas di SDN Ramang. Baik. Selamat siang Ibu Mary. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, puji Tuhan. Baik, Bu. Iya. Baik, Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya, Bu. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu ya. Baik, Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan macam-macam sendi dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan letak sendi dengan tepat. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya, Bu ya. Baik, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada saat observasi? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan yaitu di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di aspek pengetahuan, siswa bisa mengetahui macam-macam sendi, dan di aspek keterampilan, siswa itu bisa menentukan letak sendi pada tubuh manusia. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada murid ya, Bu? Iya, nah saya ingin mendengar, Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, metode pembelajaran, bagaimana, Bu? Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Dan untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, cardshot, dan penugasan. Baik, Bu. Jadi Ibu nanti akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, Bu. Kemudian modelnya tadi pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, dan juga metodenya metode diskusi kelompok, tanya jawab, cardshot, dan penugasan, begitu ya, Bu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran, saya menggunakan buku paket kitas kelas 6. Kemudian juga ada video pembelajaran yang menggunakan laptop dan juga handphone. Kemudian juga baru lembar kerja kelompok. Baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kemudian pada jam keberapa? Rencananya hari Selasa.
hari Selasa karena jadwal pelajaran IPAS-nya hari Selasa minggu depan. Jam berapa Ibu? Jam pertama. Oh, baik. Berarti hari Selasa depan ya Bu ya? Ya. Dan pada jam pertama nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya Bu, jadi saya sekarang merasa sudah mendapatkan gambaran tentang strategi, model, media, dan metode apa saja yang akan saya gunakan dan area apa saja yang akan saya kembangkan dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas nantinya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu telah berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan praobservasi ini. Dan sampai jumpa lagi pada kegiatan kita hari Selasa depan ya Bu. Baik, sama-sama. Demikian tadi percakapan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Ya, semangat begitu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, ternyata dalam keadaan cuaca kita seperti ini, banjir-banjir, kalian tetap semangat ke sekolah. Ibu salut. Walaupun apa itu? Ya, nggak apa-apa kalau pakai sepatu melewati banjir kan rusak sepatunya ya. Oke lah, boleh-boleh saja pakai sepatunya. Ada teman kalian yang tidak turun? Ada. Oh iya iya. Si Pael kemana Pael? Oh si Pael yang ada izin itu ya di. Terus Ale nggak tahu. Nggak ada izin. Si Krishna lagi Krishna. Ada juga dia ngasih kabar. Ya. Ya, baik ya. Baguslah. Ibu kira tadi ada yang banyak nggak turun karena banyak ibu lihat anak-anak mandi tadi itu di yang tempat banjir itu. Mandi kan mereka? Lihat situ. Jangan murid ibu di situ mandi berarti tidak sekolah ya. Oh ternyata semangat. Yuk sebelum kita belajar kita semangat dulu. Kita tepuk. Ingat tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Biar kita semangat belajarnya. Yuk.
hujan. Hati kita jangan sampai hujan. Kenapa kalian? Marcelo, Gary, dan Chandra. Ada apa dengan kalian? Kenapa? Tadi Nana mukul kamu. Terus? Si Selo, kamu kenapa Selo? Karena banjir ini, jadi nggak bisa. Allah, kamu biasa suka mandi. Sedih ya kamu? Karena nggak bisa bermain. Ya kalau kamu jadi kenapa? Nanti dimarahin ibu. Kenapa? Pasti ya. Pasti nggak cuci piring dari pagi. Kenapa? Karena nggak pandang. Boleh kesiangan. Karena dia bangun kesiangan. Ya. Jangan bersedih. Jangan ini ya. Suasana hati kalian sebelum kita belajar. Kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa pimpin doa? Siapa belajar? Yuk, siap kalian untuk belajar? Siap. Ya, kita ibu jelaskan kemarin. Maka daripada itu, ibu akan bagikan angket supaya kalian bisa menjawab dengan jangan sesuai dengan hati nurani aja jawabannya. Kalau pertanyaannya ini, jawabnya ini, mana kamu pilih? Sesuai dengan kemampuan aja ya ibu bagi. 5 menit waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Kita kemarin sudah ada belajar yang namanya
jam sendi. Ya, untuk kelas 4, kelas 5 ada belajar sendi apa aja yang taunya ada. Sendi apa namanya? Sendi putar, betul. Sendi peluru. Nah, tuh ingat. Sendi Excel. Iya, pintar, ingat ya. Sendi apa lagi? Ada, sendi gulung. Iya, apa lagi? Sendi Excel, ya. Apa lagi? Ya, yang kayak naik kuda itu. Sendi anak. Ya. Oke, mantap. Ingat, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi, Ibu bagi jalan dulu ya ke dalam beberapa kelompok. Ini ada 3 kelompok. Ibu sebutkan kelompoknya. Ini kelompok yang visual, yang belajarnya visual. Ini nanti pakai buku teks. Febrian, Dayu, dan Sisil. Satu kelompok. Di sini nanti tempat duduknya. Geser kalian berdanu geser. Kelompok D, kelompok yang banyak menjawab D. Ini berarti dia kelompoknya belajarnya audio. Kita nanti pakai video. Nih yang suka video nih, Yandra, Meli, Marcelo, Nisa, Ade, Geri, Farel, dan Jelita. Di sini tempat duduknya. bensound.com. bensound.com. Aku akan sampaikan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sendi. Sendi adalah tempat pertemuan 2 tulang, ya. Tempat bertemunya 2 tulang atau lebih, sehingga tulang kita dapat digerakkan. Baik, kelompok sudah dibagi ya. Kelompok A, B, C. Kelompok A, Ibu ini ya. Ini kan visual. Berarti kalian itu materinya menggunakan buku teks. Rajin-rajin membaca mereka ini. Ya, Ibu Dian. Dan, untuk video kalian pakai bisa ya. Kalian pelajari dulu materinya, materi tentang seni. bensound.com. 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 Bagaimana? Sudah? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan dari pelajarannya? Dari 6 sendi yang kita pelajari itu,
apa? Yang ingin kalian tanyakan, ada apa? Ada yang kalian bingung dari 6 sendi? Dua ya. Segala arah dia dua ada di sini kan. Dua ini namanya. Dia namanya di yang kita pelajari itu ada, coba lihat ke papan tulis, sendi bulu. Nah, sendi bulu. Kemudian sendi nan. Sendi peluru. Ada sendi engsel. Apa lagi? Sendi pelana. Dan terakhir geser. Ini ya, ada 6 sendi. Ada lagunya dan ada gerakannya. Sendi ini, sendi gulung ada di mana? Oke, tuh. Kemudian sendi putar. Kita bisa menggerakkan leher, jadi putar. Leher dan kepala kita bisa. Seperti ini, di sini ini di tulang leher antara tulang leher dengan tengkorak ya. Nah, itu diputar. Kemudian sendi peluru. Nih ya, bahu dan kaki. Bisa kita gerakan ke segala arah ini ya. Gerakannya segala arah. Mau ke depan, ke belakang, ke samping, ke atas, ke bawah, semua bisa. Tapi hati-hati. Tangan itu sering ya, tangan yang sering bisa celaka ya. Makanya hati-hati, jangan salto, jangan sembarangan ya gerakan-gerakannya. Kemudian ada sendi engsel. Di mana itu? Di sini. Ya, di situ dan di lutut ya kan ini. Dia seperti pintu. Engsel itu cuma gerakannya dua arah saja, satu arah saja ke depan, ke belakang, seperti ini ke atas, ke bawah. Sama seperti di kaki, ditegukkan dan diluruskan. Gak bisa kakinya diteguk ke depan, bisa lah? Lihat ke depan, bisa. Oh iya, patah namanya. Bukan engsel lagi, bukan sendi engsel lagi. Kemudian ada sendi pelana. Di mana sendi pelana? Ya, kemudian sendi geser. Ya, jadi ada lagunya ya. Lagunya begini. Sendi gulung, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser. Nih ya, geser, gerakan kakinya ya. Macam-macam sendi ya. Kita
bensound.com. 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 Ya, sudah kalian jawab semua. Sekarang Ibu mau minta dari setiap kelompok satu orang perwakilan untuk menjelaskan ke depan hasilnya. Yang menjelaskan kami dari kelompok A ini sendi putar, ditunjuk yang mana dia sendi putarnya, mana sendi eksternya. Nanti kelompok A mana tadi? A tadi perwakilannya. Anda kelompok B Esa, kelompok C gantian yang A dulu. Nanti kelompok C siapa? Ya, siap ya. Kelompok kita saksikan penampilan dari kelompok A dulu. Tepuk tangan buat teman yang ada. Ya, oke silahkan duduk. Tepuk tangan buat teman-teman. Kelompok B harus lebih kuat nih, lebih semangat nih suaranya. Oke, tepuk tangan. Kelompok B, kalian perhatikan punya teman kalian ini. Ada yang terbalik, ada yang salah mereka. Nanti kita evaluasi. Yang kelompok C, ayo. Kami dari kelompok Ya. Yuk, sampaikan. ini sendi putar, Ya. sendi engsel, sendi Mana sendi engselnya, tunjuk dulu. Iya. geser, sendi kanan, sendi geser, sendi gulung, dan sendi gulung. Oke, tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, dari ketiga kelompok yang sudah maju tadi ini, ada kelompok yang salah mana menurut kalian? Ada yang keliru tempel saja, atau dia memang tidak tahu? Tidak. Mana kelompok B? Oh, ini kelompok B ini. Yang mana kelirunya di mana?
Sendi putar? Iya, mantap, mantap. Sudah ya. Kalau sendi geser? Iya. Dan juga ada juga di tulang belakang. Makanya kita bisa ngumpul, bisa menegakkan badan. Baik, itu ya. Dalam kesimpulannya pembelajaran kita itu sendi kita ada 6. Semuanya sudah hafal tadi: sendi gulung, sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, ya ulangi, kita macam-macam sendi itu ada: sendi gulung, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Nggak usah lagi dibaca, itu mah lagunya. Jadi dalam sendi itu ya jangan kita karena mentang-mentang sendinya putar, bisa berputar segala arah, sekelipah belainya dia, sekuat tenaga dia bisa putar. Pernah kalian dengar orang bisa terlepas, dia tangannya ini terlepas dari mangkoknya? Pernah ya? Bisa terlepas ya, bisa terlepas. Jadi hati-hati dalam menggerakkan anggota tubuh kita. Iya ya. Iya, jadi jangan terlalu kuat ditekuk, jangan terlalu kalau kreduk. Tetap kita harus menjaga kesehatan. Makanya bangun tidur dengar. Bangun tidur itu kita regangkan badan kita ya. Bangun tidur di tempat tidur itu bisa kita gitu. Pernah kalian? Pernah. Itu bagus loh. Itu bagus, bisa untuk merangsang pertumbuhan tulang kalian. Jadi yang masih badannya masih begini nanti bisa tambah tinggi. Tapi minum susu. Sambil minum susu yang tinggi kau. Kalsium, siapa yang di sini masih minum susu? Iya, memang harus masih minum susu. Kenapa tidak minum susu? Minum susu ya. Terserah mau susu dangkal, susu kilo. Itu bagus untuk pertumbuhan tulang. Karena kalian masih kelas 6, ini masih anak-anak. Jadi dia bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Ya, sudah. Ibu akan menulis soal untuk kalian terakhir. Ya. Ini sekarang tugas mandiri. Ibu bagikan dulu ya. Ya, masing-masing kerjakan sendiri-sendiri. Ibu akan mengecek kemampuan kalian. Silakan dijawab di bawahnya ya.
jadi senang karena pelajarannya seru. Seru. Oh, gimana nggak seru? Mereka nah apa? Mereka di sini apa? Nonton video. Gimana nggak senang? Ya, berarti benar senang ya. Tepuk tangan buat kita. Materi kita cukup sampai di sini ya. Kalian nanti istirahat, habis ini kalian kembalikan. Boleh istirahat aja, boleh juga langsung. Nanti baru kalian susun lagi, kembalikan kursi dan bangku kalian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Risa Handayani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pulang Pisau. Di sini saya ditemani oleh Ibu Mary Natalina selaku guru yang diobservasi dan Bapak Zaidan Alma selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik, selamat siang Ibu Mary. Selamat siang Bapak Zaidan. Apa kabarnya nih hari ini? Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mary terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Mary lakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Mary terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Jadi selama observasi berlangsung saya agak gugup karena belum terbiasa di observasi gitu. Tapi dari Tuhanlah observasi kemarin sudah bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan atau langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Karena pembelajarannya dilakukan di dalam kelas, jadi saya membuat perangkat pembelajaran. Untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan, siswa mengenal macam-macam sendi pada tubuh manusia, dan untuk area keterampilan siswa itu bisa menentukan letak sendi pada tubuh. Kemudian jadi area pengembangannya dari terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dan Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas atau belum Ibu? Memang prosesnya sudah berjalan dengan baik Bu, tapi saya memang merasa pokoknya ada banyak kekurangannya. Jadi sudah Ibu lakukan dengan baik ya Bu ya, tapi masih ada kekurangan. Ya, Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kekurangan itu pastinya kan dialami juga oleh guru-guru yang lain, pertama kan menerapkan perangkatnya, kemudian menerapkan media, kemudian apa, jadi itu saat pembelajaran. Kemudian juga kemarin itu waktu itu pembelajaran itu ada juga kelompok yang kurang aktif dalam mengerjakan tugasnya. Jadi ada kelompok yang kurang aktif ya Bu, dan Ibu juga harus menyiapkan strategi, metode pembelajaran agar bisa memotivasi siswa mengikuti pembelajaran. Menurut Ibu, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Mungkin oleh kan waktu itu kan saya membagi siswa itu dalam beberapa kelompok itu kan berdasarkan angket yang mereka jawab. Mungkin dari satu kelompok ini mungkin terlalu banyak atau kebanyakan siswanya, jadi mereka itu kurang fokus
Oh, seperti itu ya Bu. Ya. Lalu bagaimana rencana Ibu selanjutnya untuk mengatasi kendala tersebut? Kalau mungkin ya rencananya apa pertama itu mungkin saya akan membagikan angket lagi kepada mereka, jadi mereka itu bisa menjawab angket itu secara jujur. Kemudian nantinya bisa saya buat mereka rumpunnya bisa saya heterogen gitu. Jadi kalau kemarin itu kan satu rumpun mereka ini, jadi mungkin nanti saya akan mau mix, bercampur mereka. Oh, seperti itu. Ya, Oke. Baik, jadi itu rencana Ibu ke depan ya Bu ya. Menggunakan apa tadi Bu? Mengelompokkan secara Iya. heterogen. Iya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding dengan yang kemarin ya Bu. Baik Ibu, saya tunggu lagi cerita-cerita Ibu setelah melakukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu apakah bisa direalisasikan atau tidak nantinya? Kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan yang Ibu rencanakan, yang Ibu sampaikan tadi? mungkin kalau untuk waktu tepatnya Bu, belum tahu kapan. Tapi akan saya lakukan secepatnya. Baik Ibu, semoga bisa secepatnya ya Bu. Nanti kita akan bincang-bincang lagi apabila Ibu telah melakukan perubahan tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terrealisasi. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Zaidan Almas, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih Ibu Risa ya. Ini barusan saya sudah melihat dan mengamati kegiatan pasca observasi, di mana sebenarnya bukan pasca ya. Jadi observasi itu tujuannya adalah untuk bisa memperbaiki kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya. Terkadang kekurangan yang kita alami itu tidak bisa terlihat oleh diri kita, yang bisa melihat orang lain. Bukan berarti kita mengobservasi itu menghakimi, enggak. Ya. Justru kita itu kegiatan observasi itu sebenarnya adalah kegiatan kolaborasi untuk bisa memperbaiki kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dalam hal ini ya apakah observasi itu harus pembelajaran? Enggak. Jadi di kegiatan-kegiatan lain boleh kita mengobservasi. Nah nanti di situ pasti ada temuan-temuan, kekurangan-kekurangan yang nanti juga kita kolaborasikan untuk kita cari jalan keluarnya. Jadi di kegiatan observasi yang dilakukan Ibu Risa ke Bu Mary, tadi ada temuan nih, ya Bu Mary merasa ketika Bu Mary melakukan pembelajaran di kelas masih ada kekurangan, ternyata ada peserta didik yang kurang aktif, terus dan Bu Mary sudah berasumsi bahwa ketidakaktifan peserta didik itu dikarenakan pembentukan kelompok yang kurang efektif. Padahal sebelum pembentukan kelompok itu Bu Mary sudah melakukan diagnosis awal untuk bisa mengetahui gaya belajar peserta didik yang ada di kelas. Jadi gini, nah ini saran saja, saran. Jadi di dalam membuat sebuah perangkat pembelajaran itu kita tidak boleh serta-merta. Saya mau pakai model pembelajaran ini aja, saya mau pakai media ini, saya mau pakai metode ini. Tidak seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan. Yang pertama kita menganalisis keadaan sekolah, sehingga kita bisa tahu media yang akan kita gunakan ini mendukung enggak sekolah kita. Misalnya Bu Mary mau pakai media PPT, mana di situ kita harus melibatkan yang namanya LCD proyektor. Tetapi di sini misalkan tidak ada tenaga listrik, nah itu tidak bisa dipaksakan. Ya, kita harus tahu daya dukung di sekolah kita,
terus sumber daya yang ada di sekolah kita. Itu adalah salah satu yang melatar belakangi dalam pembuatan perangkat pembelajaran itu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan aspek-aspek itu. Ya, gitu. Terus tadi sebenarnya nggak masalah Bu Mary itu berasumsi untuk bisa mencari sebuah solusi, ya, berasumsi. Wah, mungkin ini gara-gara pembentukan kelompok yang tidak efektif. Itu boleh. Tetapi alangkah baiknya kalau beda data itu maksudnya seperti apa? Sebuah permasalahan yang terjadi di kelas itu silakan dianalisis. Pembelajaran saya tadi kurang efektifnya di segi apa ya? Oh, kartu positif kurang. Itu sudah permasalahan ada muncul. Nah, setelah permasalahan itu muncul, silakan dicari alternatif solusi. Alternatif solusi itu bisa wawancara dengan dengan teman yang ahli, terus bisa mencari referensi dari jurnal-jurnal. Misalkan nih, dari jurnal yang judulnya tentang mengaktifkan peserta didik di dalam kelas itu banyak. Nah, setelah Ibu mendapatkan beberapa referensi tentang alternatif solusi, silahkan itu diidentifikasi. Kira-kira alternatif solusi mana yang cocok untuk saya terapkan di sekolah kami dengan model gaya belajar peserta didik yang seperti ini, daya dukung sekolah yang seperti ini, dan sumber daya manusianya yang seperti ini. Itu silahkan dianalisis itu. Oh, sepertinya referensi ini yang cocok. Nah, setelah alternatif solusi itu dipilih, itu tidak serta-merta langsung kita buat perencanaan, tapi dimitigasi dulu. Dimitigasi, alternatif solusi yang saya pilih itu dimitigasi, kita cari kelebihannya apa dari alternatif solusi ini. Terus kekurangannya apa? Ketika kita sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan itu kita cari antisipasi apabila nanti kekurangan ini muncul ketika kita melakukan siklus berikutnya. Siklus berikutnya itu kan adalah siklus untuk memperbaiki kekurangan di siklus sebelumnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau kita sudah dimitigasi, tahu, oh saya memilih alternatif solusi ini untuk mengatasi permasalahan sebelumnya. Oh ternyata masih ada kekurangan seperti ini kalau saya milih alternatif ini. Nah, bagaimana kita bisa mengantisipasi apabila kekurangan ini muncul, kita harus berbuat apa? Jangan sampai nanti kekurangan itu muncul di dalam kelas, pembelajaran berhenti, tidak boleh. Ya, guru harus kreatif lah. Misalnya Bu Lisa sudah menyiapkan perencanaan pembelajaran dengan menggunakan LCD proyektor, dengan PPT. Ternyata waktu pembelajaran listrik mati, tidak ada tenaga listrik. Apakah terus pembelajaran itu berhenti? Ya enggak. Ya harus bagaimana kalau misalnya itu terjadi, apa yang saya lakukan? Itu namanya dimitigasi. Kelebihan dan kekurangannya, ketika kita tahu kekurangannya, apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi observasi itu bukan semata-mata untuk menghakimi, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika kita memimpin pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu Bu Risa yang bisa saya sampaikan. Ya, ini semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapan serta saran terkait dengan kegiatan pasca observasi pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mary dan Bapak Zaidan atas kesediaannya untuk mendukung kegiatan ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.